Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Steven dari kelas MJ401. Di sini saya dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek kelompok 13, yaitu menganalisis strategi bisnis operasional yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional. Sini judul dari yang kita ambil dari kelompok 13 yaitu analisis strategi bisnis operasional yang dilakukan oleh PT Mayora Indah. PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group merupakan salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 1977 serta mulai beroperasi secara komersil pada bulan Mei 1978. Industri ini berdomisili di Tangerang dengan pabrik yang berlokasi di Tangerang serta Bekasi, kantor pusat industri yang berlokasi di Gedung Mayora. Itu alamatnya di Jalan Tomang Raya nomor 21 sampai 23 Jakarta. Aktivitas usaha serta produk yang dihasilkan merupakan cocok dengan anggaran dasarnya sebab PT Mayora Industri merupakan industri perseroan yang di penciptaan di antara lainnya merupakan bidang industri. Ya, industri ini sudah tercatat di Bursa Dampak Indonesia semenjak pertepatan pada 4 Juli 1990. Di kala ini kebanyakan kepemilikan sahamnya dipunyai oleh PT Winita Branindo sebanyak 32,93%. Nah, PT Mayora India Tbk itu memiliki 9 divisi yang tiap-tiap divisi itu menciptakan produk yang berbeda. Yang pertama ada biskuit, permen, wafer, coklat, makanan kesehatan, dan kopi, dan juga minuman instan. PT Mayora Indah Tbk itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, operasional dimulai dari bulan Mei tahun 1978 dan industri ini sudah internasional dan negara-negara yang sudah ada di Mayora sudah ada di negara-negara tersebut itu ada di negeri seberang lautan kayak seperti Malaysia, ada Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Saudi Arabia, Australia, Afrika, Amerika, serta Italia. Industrinya tergabung dalam bentuk usaha grup, yaitu Grup Mayora. Perusahaan ini juga ialah induk perusahaan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% saham anak perusahaan berikut. Yaitu anak perusahaannya itu ada PT Sinar Pangan Barat (SPB) yang berdomisili di Medan, jenis industri makanan dan olahan mulai beroperasi sejak tahun 1991. Terus PT Sinar Pangan Timur (SPT) yang berdomisili di Surabaya, unit usahanya industri makanan dan olahan mulai beroperasi sejak 1992. PT Torabika Eka Semesta atau TS yang berdomisili di Tangerang, jenis usahanya industri pengolahan kopi bubuk dan instan mulai beroperasi sejak tahun 1990. PT Kakao Emas Gemilang KMG dimiliki oleh TS dengan kepemilikan 96%, berdomisili di Tangerang, jenis usahanya penulisan pengolahan biji kakao mulai beroperasi sejak tahun 1985. Dan Mayora Nederland itu berdomisili di Belanda yang jenis usahanya jasa keuangan dan mulai beroperasi sejak tahun 1996. Ya. Tujuan perusahaan dari PT Mayora ini yaitu guna mendapatkan laba bersih, pembayaran di atas rata-rata industri, serta pembagian nilai yang baik untuk skala stakeholder, perseroan, serta bisa memberikan Indonesia positif terhadap lingkungan dimanapun berada. Visi dan misi perusahaan. Visinya dari PT Mayora ini yaitu sebagai produsen makanan dan minuman yang berkualitas serta terpercaya di mata konsumen dalam negeri maupun internasional, serta memahami pasar-pasar terbesar dan kategori produk sejenis. Misi dari perusahaan PT Mayora ini yaitu
terus meningkatkan kompetitif dalam kategori industrinya, dan membangun Indonesia yang kokoh dan saluran distribusi di semua lain, menyediakan kawasan kerja yang menantang, menyenangkan, dan menguntungkan secara Indonesia dengan persaingan adil. Yang terakhir itu membawa nilai-nilai stakeholder dengan mengamankan perkembangan dan struktur. Strategi strategi bisnis dari PT Mayora India Tbk yaitu mereka pertama melakukan diversifikasi produk. Diversifikasi produk itu salah satu strategi yang dilakukan oleh PT Mayora. Nah, mereka terus mengembangkan berbagai produk makanan dan minuman baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Diversifikasi ini memungkinkan PT Mayora untuk menghadapi persaingan pasar dan mencapai lebih banyak segmen pasar. Yang kedua, inovasi produk. PT Mayora itu selalu mengembangkan produk-produk terbaru dan mereka melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan ide-ide baru yang dapat menghasilkan produk yang untuk lebih inovatif dan berbeda. Inovatif produk ini memungkinkan PT Mayora tetap relevan dalam pasar yang selalu berubah. Yang ketiga itu penguatan merek. Nah, PT Mayora mengakui pentingnya membangun dan memperkuat merek yang mereka ada. Mereka melakukan berbagai strategi branding seperti kampanye iklan yang kreatif, kerjasama dengan selebriti, dan sponsor acara. Penguatan merek ini membantu PT Mayora untuk memperluas pasar mereka dan membangun kepercayaan konsumen. Yang keempat yaitu ekspansi ke pasar internasional. Nah, selain fokus pada pasar domestik, PT Mayor ini juga melakukan ekspansi ke pasar internasional. Mereka telah mengekspor produk-produk mereka ke berbagai negara di seluruh dunia. Dalam melakukan ekspansi ini, PT Mayora bekerja sama dengan distributor lokal untuk memasarkan produk mereka dengan efektif di pasar internasional. Yang kelima itu adopsi teknologi dan sistem manajemen terbaru. PT Mayora terus mengadopsi teknologi dan sistem manajemen terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Mereka melakukan teknologi dalam proses produksi, pengendalian kualitas, dan manajemen rantai pasok untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Strategi yang telah digunakan dan akan terus dikembangkan, yaitu yang pertama strategi pemasaran. PT Mayora ini telah melakukan beberapa strategi dalam mengidentifikasi dan menemukan segmen pasar mereka. Mereka mengembangkan dan berfokus pada segmen makanan, terutama biskuit dan permen. Ini terbukti dengan produk unggulan mereka yaitu biskuit Roma dan juga permen Kopiko. Mereka menggunakan dari dua segmentasi, yaitu segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Nah, PT Mayora mengelompokkan segmen pasar mereka berdasarkan pasar domestik dan luar negeri. Pada pasar domestik, mereka melakukan pengembangan ke seluruh Indonesia mulai dari desa sampai kota. Sedangkan untuk pasar internasional, PT Mayora berfokus pada kota yang berpendudukan padat seperti China, Thailand, dan juga Vietnam. Dalam segmen demografis, PT Mayora tidak membuat segmen berdasarkan usia, tingkat penghasilan, dan kalangan spesifik. Tapi PT Mayora ingin agar produknya dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh segala macam orang dari berbagai latar belakang, pendidikan, usia, dan juga gender. Strategi selanjutnya itu targeting atau menargetkan. Nah, PT Mayora juga menargetkan beberapa segmen konsumen, misalnya mereka mengembangkan produk yang dapat melengkapi nutrisi dan gizi seperti aroma mari susu, aroma sari gandum, digestif, dan energen. Selain itu, mereka juga menargetkan produk mereka untuk pasar dewasa dengan menciptakan produk-produk sarapan keluarga seperti aroma kelapa. Yang kedua, selanjutnya ada positioning atau menempatkan. Positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk itu PT Mayora menggunakan strategi ini berdasarkan fakta di mana anak Indonesia memiliki nilai mutu gizi pangan yang rendah dan untuk memenuhi kebutuhan itu mereka mengambil kesempatan untuk melakukan branding terhadap energi yang memiliki nutrisi dan gizi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan anak Indonesia. PT Mayora juga menggunakan atribut yang berbeda dengan kompetitornya dalam produk ini, yaitu seperti permen Kiss. Permen tersebut memiliki pesan singkat di balik kemasannya seperti selamat pagi, I love you, dan juga so sweet.
dua position yang kedua yaitu berdasarkan harga dan kualitas. PT Mayora memilih untuk meningkatkan harga yang terjangkau untuk menjangkau semua konsumen. Ini terbukti dengan produk andalan mereka yang menjadi market leader seperti gelas, Kopiko, Beng dan Roma Kelapa. Yang selanjutnya melakukan marketing 4P, yaitu product, price, promotion. Pada strategi 4P ini sangat menentukan penjualan produk perusahaan yang telah dipasarkan konsumen dan telah ditentukan berdasarkan produk yang akan dijual, harga, tempat, dan juga promosi. Ini adalah laporan keuangan PT Mayora dalam beberapa tahun terakhir. Di sini ada dari tahun 2022, tapi dimulai dari kuartal keempat, 2023 di kuartal ke-1, ke kuartal kedua ini mengalami penurunan sedikit, kemudian di kuartal ketiga mengalami kenaikan, dan di kuartal keempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan di 2024 kuartal ke-1 mengalami kenaikan yang cukup besar keuntungannya. Hasil penelitian dari laporan keuangan dan juga beberapa sektor operasional yang sudah dijalankan oleh PT Mayora, itu ada beberapa data yang dikumpulkan dari kelompok kami. Pertama, pertumbuhan pendapatan. Nah, pendapatan dari PT Mayora ini mengalami kenaikan yang stabil dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, profitabilitas. Nah, perusahaan mencatat margin keuntungan yang sehat, tetapi ada potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional yang lebih baik lagi. Yang ketiga, inovasi produk. Perusahaan terus melakukan inovasi produk untuk menjawab tuntutan pasar yang berubah. Yang keempat, nilai perusahaan. PT Mayora Tbk memiliki value perusahaan yang sangat fantastis seperti efisiensi merupakan inti dari nilai kerjasama PT Mayora, itu proses berkelanjutan yang membantu memberikan nilai yang baik untuk konsumen. Dan yang kedua, yang kualitas, yaitu PT Mayora percaya bahwa dalam membuat produk dengan kualitas yang terbaik dan akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan konsumen. Inovasi, PT Mayora Tbk mengatakan tidak ada kemajuan tapi inovasi, dan terus mendengarkan konsumen dan menciptakan produk. Kesimpulan dari proyek dan tugas analisis ini itu dari kelompok kami, nah, PT Mayora itu menerapkan strategi bisnis efektif, diantaranya adalah diversifikasi produk, inovasi produk, penguatan merek, ekspansi ke pasar internasional, dan adopsi teknologi dan sistem manajemen terbaru, serta pemasaran yang termasuk segmen geografis, demografis, targeting, positioning, serta marketing 4P. Nah, analisis laporan keuangannya juga menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dalam rasio likuiditas, namun mengalami penurunan pada rasio solvabilitas. Kinerja aktivitas ini dinilai kurang baik karena belum optimal dan belum maksimal dalam perputaran modal kerja. Serta kinerja profitabilitasnya juga dinilai kurang baik karena tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan tingkat keuntungan. PT Mayora Indah Tbk juga memiliki banyak produk yang berbeda dari sisi yang berbeda. Nah, perusahaan menggunakan distributor untuk terus mendistribusikan produk dan melakukan promosi yang dilakukan melalui berbagai media. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 13, dan ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber materi, sumber-sumber informasi yang saya dapat untuk melakukan analisis terhadap tugas ini. Terima kasih.